Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Resti Setiani dari Ilmu Komunikasi. Sebelum kita mulai, saya tanya dulu ya, siapa di antara kalian yang habis bangun tidur langsung buka HP buat scroll-scroll nih? Spill dong! Tenang aja, mayoritas kita memang pasti kayak gitu kok, termasuk saya sendiri yang memang termasuk orang yang FOMO mode on banget. Itu tandanya topik hari ini bakal super relatable banget buat kita semua, khususnya Gen Z yang lagi kuliah di era digital yang cukup chaos ini. Kita hidup di era digital yang memang super cepat. Semua sudah serba online, kayak kuliah kita zooman, nugas sampai malam, maraton, drakor sampai pagi, bahkan gosip pun via DM atau story IG pun bisa loh. Tapi di balik itu semua ada satu hal yang sering kita abaikan. Apa itu? Yaitu kesehatan mental atau mental health. Menurut WHO, 1 dari 4 orang pernah mengalami depresi atau mental health issue, dan itu bisa saja terjadi ke siapa saja, termasuk kita, mahasiswa yang lagi berusaha keras sama deadline tugas, dan lagi ada tambahan dari tekanan media sosial itu sendiri. Teknologi media sosial terkadang bisa jadi penyelamat, tapi juga bisa jadi racun kalau gak dipakai dengan baik dan bijak. Kita sendiri merasa harus selalu on di media sosial, kayak HP tuh gak boleh mati nih. Lalu FOMO ketinggalan tren dan info viral, banding-bandingin hidup sama flexing orang di TikTok, atau ngerasa harus perfect 24/7 biar like-nya banjir. Menurut NIMH di 2022, pengguna media sosial berlebihan bisa meningkatkan resiko cemas dan depresi. Jadi, kalau kamu pernah ngerasa capek mental, overthinking, atau ngerasa gak cukup gara-gara lihat hidup orang yang kelihatannya sempurna, itu wajar kok. Kamu gak sendirian. Nah, saya punya beberapa tips praktis yang easy to hack ke daily routine dan gak ribet. Yang pertama, yaitu batasi screen time. Bisa pelan-pelan aja ya. Kalian bisa pakai fitur bawaan handphone kayak screen time untuk user iPhone atau digital wellbeing untuk user Android. Gak usah langsung puasa gadget ya, cukup turunin misalnya dari 5 jam ke 3 jam dulu. Ke 3 jam biar nggak kaget dan tetap konsisten. Yang kedua, yaitu latihan mindfulness. Nggak ribet kok, dengan cara tarik nafas 5 detik, tahan, terus hembuskan 5 detik. Lakukan 5 menit tiap pagi sebelum buka handphone. Ini bisa bantu kamu lebih chill, apalagi pas lagi jelang ujian. Yang ketiga, yaitu upgrade interaksi offline. Jangan cuma like story aja ya. Kalian bisa kok ajak temen buat ngopi, buat jalan bareng, ketemu langsung. Tuh kan vibes-nya kayak beda gitu kan, lebih ngisi energi daripada harus scroll-scroll doang sambil rebahan. Yang keempat, yaitu tidur cukup dan gerak dikit juga udah oke kok. Usahain tidur 7-8 jam dan sempetin untuk stretch atau jogging ringan 10-15 menit. Itu buat mood kamu bakal lebih stabil dan kerjaan jadi lebih lancar. Kalau kamu sering ngerasa kewalahan, hilang motivasi, atau anxiety-nya udah level langit, gak usah gengsi buat ngobrol sama psikolog ya. Itu bukan tanda kamu lemah, tapi justru langkah keren yang nunjukin kalau kamu peduli sama diri kamu sendiri. Self-care itu bukan lebay, itu slay. Ingat, jaga mental di era digital bukan berarti kamu harus ghosting teknologi total. Yang penting, kamu yang pegang kendalinya, bukan gadget yang ngatur hidup kamu ya. Oke. Yuk, jadi Gen Z yang sehat digital, scroll medsos dengan bijak, stop bandingin hidup sama feed orang lain,
IG itu highlight real, bukan real life. Dan selalu saling support, hip up teman, bukan cuma diri sendiri. Support system itu kunci agar mental tetap sehat. Kita yang Gen Z dan lagi kuliah sering banget kan bagi waktu antara kuliah online, kerja sampingan, sama main TikTok sampai pagi. Ingat, tenang untuk menang itu bukan cuma kata-kata doang ya, tapi cara pintar biar gak capek jiwa di tengah kehidupan yang super sibuk ini. Mulai hari ini, yuk unfollow akun yang bikin kita ngerasa kurang, pasang timer 30 menit buat scroll-scroll gak penting, dan chat teman buat ngopi virtual. Kita gak sendirian hadapi kekacauan di dunia digital ini. Ayo saling dukung, bagi tips di grup kelas, dan jadi diri sendiri yang terbaik tanpa harus pura-pura sempurna. Kalau lagi sedih atau stres, boleh kok hubungi hotline Kemenkes 119 ekstensi ke-8 buat cerita gratis. Terus berjuang, tapi jaga hati tetap tenang. Ingat ya, tenang untuk menang. You got this. Ada pertanyaan? Drop di komen dan boleh juga di DM saya ya. Thank you for tuning in. Bye-bye.